Nah, jadi dari kemarin ya, teman-teman sekalian ya, bahwa eh, klien kita Pak Rohidin ini diperiksa di Polres, ya kan. Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa, pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan dong. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini, ya kan, prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos, paslonnya ada di sini. Di mana letak keadilannya itu? Kesepakatan sudah ada. Ada apa dengan KPK ini? Makanya kita melihat sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya daripada persoalan hukumnya. Itu kira-kira ininya. Iya, pada saat dia sedang di luar. Ulang kampanye ya? Pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah. Ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan. Kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu. Kemudian baru periksa selanjutnya. Kan masih ada jeda. Kenapa harus buru-buru dan cepat kemudian menghalangi hak politik dia untuk berkampanye dan mencoblos loh itu tanggal 27 ini. Komunikasi Anda sendiri dengan KPK sejauh ini? Sampai sekarang itu buntu. Kemarin mereka minta ketemu di Jakarta. Kami datanglah pesawat pertama. Sampai di sini masih juga dihalangi. Kemarin itu jam berapa Pak spesifiknya Pak? Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Diperiksa di Bengkulu. Kami hormati lah itu. Kami pikir Pak Rohidin paslon kita ini pulang ke rumah. Ternyata dibawa ke sini. Nah inilah yang kita belum tahu jawabannya ada apa. Apakah benar proses hukum atau lebih kental proses politiknya? Pertanyaan ini yang harus kita jawab sekarang ini. Izin Pak, kalau kemarin kan ada dugaan memang ini ada terkaitan dengan dana pilkada Pak. Nah itu bagaimana Pak dari Komisi? Nah kita tidak tahu dana pilkada seperti apa. Memang prosesnya saja sampai sekarang kita tidak tahu. Tuduhannya apa terhadap paslon ini? Karena penyidik belum sama sekali ngomong. Belum sama sekali menjelaskan persoalan diperiksanya Pak Rohidin sampai saat ini belum ada penjelasan sedikit pun. Pak, kalau Bapak menduga ada tendensius dari sisi politik, ini dari lawan atau dari mana Pak? Pihak mana? Ya kalau namanya politik itu pasti dari lawan ya. Cuma dua pasang di Bengkulu. Kita tuh head to head. Siapa lagi? Kira-kira siapa lagi gitu loh. Nah cuma sekarang ini betapa zalimnya persoalan hukum di Bengkulu. Supaya teman-teman tahu sekarang ini. Jangan-jangan contohnya di Indonesia ini hanya ada di Bengkulu hal yang seperti ini. Langkah hukum apa kalau begitu Pak yang akan diambil? Makanya kami lihat dulu. Langkah hukum itu akan berlanjut, dilihat dulu apa sebenarnya yang dituduhkan kepada Pak Rohidin dan rekan-rekan yang ikut serta di situ. Nah ini yang kita belum tahu jawabannya. Hari ini menunggu jawaban itu. Nah kita mau tahu juga kesehatannya seperti apa, ya kan? Jangan sampai proses pilkada ini terganggu gara-gara proses hukum yang kita tidak tahu apa proses itu. Itu kira-kira. Dengan petugas komunikasi gimana? Lah barusan nggak ada. Tunggu aja dari dulu. Boleh masuk? Belum boleh masuk. Itu ada ruang tunggu sebenarnya, ruang tunggu publik loh itu. Bukan ruang tunggu KPK, ruang tunggu kita semua. Pada saat kita mau mendampingi, ya kan, orang yang ada persoalan di sini. Itulah gunanya dibuat oleh negara di situ. Belum sampai saat ini. Makanya kita harus tahu. Dari kemarin dia diperiksa di Polres seperti itu. Dari jam berapa? 9.
Malam lah, habisan kita jam 7, jam 8. Jam 9. Sampai kini istrinya pun belum tahu bagaimana nasib suaminya. 24 jam berarti Pak ya? Belum 1 kali 24 jam. Bukan soal di 1 kali 24 jam. Orang pada saat dia tidak pulang, orang harus tahu keberadaannya, harus tahu dia kenapa. Nggak ada urusan dengan 1 kali 24 jam itu. Yang penting sekarang ini bagaimana keadaannya, dia dituduh seperti apa, harus ada penjelasan itu secara publik. Hukum ini harus transparan, tidak bisa tertutup, seperti itu. Tapi Pak, kalau mengenai track record dari Pak Rohidin sendiri kan pernah waktu itu dipanggil sama Bawaslu terkait adanya dugaan money politik. Lah bukan hanya Rohidin, pihak Helmi Hasan juga dipanggil Bawaslu. Bahkan mereka yang nggak hadir. Rohidin sangat kooperatif dan kemudian memenuhi panggilan Kalau itu. subsidi kalau lawan. Dan itu dihentikan memang kedua belah pihak. Dan itu persoalan masif. Persoalan minyak kita yang beredar di situ yang diduga itu dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Sudah kita laporkan. Kok malah yang ini yang malah di tracking. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Izin menambahkan kawan-kawan media, ya, izin Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi di Provinsi Bengkulu hari ini ada proses demokrasi. Teman-teman media harus lihat itu. Ada proses pemilihan kepala daerah yang lebih kurang 3 hari lagi kita mencoblos paslon. Dan ini tiba-tiba KPK ya memeriksa calon kita. Saya ingin ingatkan, Kejagung juga sudah memberikan peringatan. Apapun persoalan hukum yang terjadi, tunda dulu. Biarkan rakyat menentukan pilihannya sampai 27 November. Setelah 27 November, kita tarung secara fairness, apapun permasalahan secara hukum. Ya, ada apa dengan KPK? Ini harus jadi perhatian. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menko Prof Yusril, Menko Prof Otto Hasibuan, Kejaksaan Agung, KPK termasuk kepolisian. Ada apa dengan KPK? Tadi malam kita minta bertemu. Itu diatur oleh KUHAP untuk mendampingi kliennya. Kita tidak dibolehkan. Kita diperintahkan ke KPK ke Jakarta. Hari ini kita ke KPK, tidak juga boleh masuk. Ada apa dengan KPK? Kita ingin ingatkan bahwa hari ini ada proses demokrasi di Provinsi Bengkulu. Kita masuki masa tenang 3 hari lagi, biarkan stabilitas itu, rakyat menentukan pilihannya. Jangan diupayakan kriminalisasi kemudian tebar masyarakat menjadi ketakutan seperti ini. Ada indikasi apa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi? Kami tim hukum Rohidin Mersa pertanyakan itu dengan KPK. Dan kita minta dengan KPK agar kami diberikan waktu untuk bertemu dengan Pak Rohidin Mersa. Catatan untuk Presiden, catatan untuk Kementerian Koordinator Hukum dan seluruh aparat yang berkaitan. Saya kira itu poinnya teman-teman media. Bukan soal event apapun soalnya. Tapi timing penangkapan dan pemeriksaan yang hari ini ada proses pilkada di Provinsi Bengkulu. Itu yang catatan pentingnya yang harus digaris bawahi. Ditambahkan oleh Ketua. Jadi catatan-catatan kami terhadap peristiwa ini kami pastikan akan kami bawa ke Dewas KPK. Kemudian juga kami akan bawa ini juga ke Komisi 3 DPR RI. Bahkan